Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi wa rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mari kita tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan kita sebagai semulia-mulia makhluk ciptaannya. Allah yang telah menjadikan bumi, langit, dan isinya untuk kepentingan dan manfaat kita. Allah yang menjadikan akhirat dengan segala isinya sama ada berupa surga maupun neraka. Dia jadikan sebagai balasan buat kita manusia sesuai dengan amal yang dilakukan di dunia. Allah yang telah mengutuskan para anbiya wal mursalin bagi membimbing kita menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak-Nya. Allah telah turunkan firman-Nya melalui kitab-kitab suci-Nya pun untuk kepentingan dan manfaat kita. Memang kita tidak mampu, bak kata Allah sendiri, jika kita mau menghitung, mengira nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak terhitung. Sehingga rasanya tidak mungkin kita dapat mensyukuri nikmat Allah yang banyak itu sesuai dengan kehendak-Nya. Tetapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita diwajibkan untuk mensyukuri nikmat-Nya yang tidak terhingga itu hanyalah sesuai sekadar mengikut kemampuan, keupayaan yang Allah anugerahkan kepada kita.
Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, setelah agak lama kita tidak bersua untuk meneruskan siri kajian mingguan kita, seperti mana saya katakan tadi, tujuan kajian kita ini bagi mensyukuri nikmatnya, mensyukuri nikmat akal, bagi menghilangkan kejahilan dan kebodohan diri kita, untuk seterusnya agar perjalanan hidup kita terarah, dibimbing oleh Allah ke jalan yang diridainya. Selama ini kita telah bicara banyak tentang kematian. Dan mula daripada malam hari ini juga, kita masih bicara berkaitan dengan perkara yang pasti berlaku ini, yakni kematian. Sebagai ingatan sahaja bagi diri saya dan juga jamaah sekalian, apa yang telah kita pelajari, bicara tentang kematian, apa yang kita pelajari tempoh hari, ada 3 perkara yang berkaitan dengan kematian. Tiga atau 4 ya. 4 paling tidak. Yang kita patut risaukan dan perkara yang kita tak perlu kita fikirkan, risaukan. Yang pertama yang kita tidak perlu risaukan dan kita tidak perlu fikirkan karena kita tidak beri kuasa, tak beri hak untuk campur tangan tentang bila ajal itu menjemput kita. Bila? Pagi ke petang ke, Isnin ke, Khamis ke, 1 Muharram ke, 2 Februari ke, malam ke, siang ke. Tentang bila, tentang waktu, sebenarnya kita tidak dibebani oleh agama untuk memikirkannya. Karena itu hak mutlak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak beritahukan kepada siapapun daripada hambanya. Nabi pun tidak diberitahu, sehingga tidak ada sesiapa daripada kita yang mengetahui bila kematian itu akan menjemputnya. Sebab tentang bila itu jangan terlalu kita fikirkan. Pertama, karena kita tak mungkin tahu. Lagi pula, bahagia atau tidak seseorang itu di akhirat, surgakah atau neraka tempatnya, bukan ditentukan oleh bila dia dahulu meninggal. Katalah kalau main, karena dia meninggal pada 1 hari bulan, neraka tempatnya. Karena dia meninggal 15 hari bulan, surga tempatnya. Karena meninggal hari Ahad, susah di akhirat. Bila meninggal hari Jumaat, pasti senang. Bila seseorang itu meninggal hari apa, bukan menjadi penentu. Seseorang itu akan senang dalam perjalanan menuju Allah atau sebaliknya. So, itu tentang bila, mata,
Agama tidak membebani kita untuk ikut memikirkannya. Itu urusan Allah. Sudah. Jadi bebanan kita jadi ringan tentang kematian. Kita karena kita tidak dibebani untuk ikut memikirkan bila ya. Yang kedua, yakni tentang aina, tempat, tentang di mana. Di rumah kah, di luar rumah kah, dalam negeri ke, luar negeri ke, di kebun ke, di padang ke. Itu pun kita tidak diberitahu oleh Allah dan juga tidak diperintah untuk memikirkannya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada satu pun jiwa yang mengetahui di mana ia akan meninggal. Tengok. Itu bukan urusan kita. Itu hak Allah. Tak perlu campur tangan. Tak perlu kita fikirkan. Apatah lagi nasib seseorang di alam barzah dan juga di akhirat kelak, surgakah atau neraka, diberi nikmatkah atau diberi siksa, bukan dan tidak ditentukan oleh tempat di mana orang itu dahulu meninggal. Oh, jika ia meninggal di Europe, umpamanya neraka. Oh, jika ia meninggal di Jeddah, surga. Tak juga. Tak. Bukan sebab tempatnya. Ini nomor 2. Jadi dah ringan bagi kita. Karena fikiran kita tidak perlu memikirkan bila dan di mana. Yang ketiga, yakni tentang bagaimana. Sebab apa tak meninggal? Mungkin ini boleh diusahakan, tetapi akhirnya Allah yang menentukan. Oh, ada orang meninggal. Tentang caranya. Tentang cara kematian. Karena penyakit yang dideritanya. Karena faktor usia. Karena aksiden. Karena apa sajalah. Ini cara kematian. Macam-macam. Orang Arab kata, ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Punca kematian seseorang itu bermacam-macam, tetapi kematian itu sendiri hanyalah satu. Terpisahnya roh dan jiwa daripada tubuh dan matilah dia. Caranya macam-macam. Nah, tentang cara mungkin kita berusaha kalau boleh janganlah kita mati karena mati sebab itu. Kita boleh mungkin diberi pilihan untuk berikhtiar, tapi akhirnya Allah yang menentukan. Ada orang yang mati karena penyakit yang dideritanya. Bahkan ada orang mati pula bukan karena sakit. Allahu Akbar. Nah, ini mungkin kita di sini kita diberi pilihan walaupun sedikit, akhirnya Allah yang menentukan. Lagi pula cara kematian seseorang tidaklah menjadi asbab utama nasibnya di akhirat masuk surga atau masuk neraka. Oh, bila meninggal karena sakit, katalah masuk surga. Kalau meninggal karena faktor usia, masuk apa banyak, tak juga. Bukan sebagai penentu. Nah, yang keempat inilah yang patut kita resah karena ini Allah serahkan kepada kita. Kita diberi pilihan, bebas memilih. Apa itu yang keempat? Keadaan kita semasa meninggal. Keadaan seseorang ketika meninggal, itu pilihan kita. Dan Allah akan memberikan sesuai dengan pilihan kita. Dan keadaan seseorang
semasa meninggal itu menurut agama kita hanya ada dua. Sama ada meninggal dalam keadaan husnul khotimah ataupun ia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Allah beri kebebasan kepada hambanya untuk memilih. Jika kamu berusaha dalam hidup kamu, sentiasa mengikuti jalan yang aku tetapkan, kata Allah, dan kamu mengharapkan nanti bila tiba ajalmu, kamu mati dalam keadaan husnul khotimah, aku ridho kamu, kamu ridho aku, kata Allah. Orang boleh itu, boleh pilih. Dan bagi kamu, bila kamu memilih jalan selain jalan yang aku tunjukkan, nabiku kamu tolak, perintahku kamu tinggalkan, laranganku kamu langgar, ya, maknanya kamu memilih cara keadaan kematian kamu nanti su'ul khotimah, buruk penghujung hayatnya, neraka tempatnya. Itu Allah beri pilihan bebas pada kita. Dan faktor yang keempat, keadaan seseorang ketika mati su'ul khotimahkah atau husnul khotimahkah, itulah penentu yang menentukan nasib seseorang itu surgakah atau neraka. Ini telah kita pelajari, tapi saya ingatkan lagi semula karena bagi saya ini sangat penting dari sekian apa yang telah kita pelajari. Kalau begitu kita risau yang satu ini. Orang boleh sahaja risau, katalah, oh, macam mana kalau nanti meninggal ketika majlis perkahwinan, ya boleh jadi. Tapi kerisauan itu sebenarnya tidaklah beralasan. Oh, kalau meninggal janganlah satu raya, kasihan nanti orang nak raya tak boleh. Itu saya tidak beralasan. Tak perlu dikhawatirkan tentang tempatnya, tentang masanya. Yang wajib kita risaukan dan wajib kita berusaha karena kita diberi kebebasan untuk mengusahakannya. Nak memilih husnul khotimahkah atau su'ul khotimah, hanya ada dua pilihan saja. Karena di akhirat hanya ada dua tempat. Kalau bukan neraka, ya surga. Di alam barzakh pun hanya ada dua. Kalau bukan taman surga, ya jurang api neraka. Ya hanya ada dua saja. Di dunia pun hanya ada dua. Kalau bukan perintah, ya larangan. InsyaAllah. Dan ini Allah beri pilihan. Surga dan neraka itu pula bukannya sebab. Sebaliknya surga dan neraka itu adalah akibat, bukan sebab. Surga dan neraka itu hanyalah akibat, ia seperti balasan. Sebabnya yakni kita kena buat di sini. Kita yang menentukan asbabnya. Bila buat ini akan dapat itu. Bila buat itu akan dapat ini. Nah, ini. Jadi mungkin orang risau, takut masuk neraka. Takut masuk neraka itu tidak cukup. Belum cukup untuk membolehkan orang tak masuk neraka. Ingin masuk surga, keinginan seorang untuk masuk itu belum cukup untuk membolehkan ia masuk surga. Yalah. Karena yang membolehkan orang itu terelak daripada neraka bukan karena semata takut pada neraka, tapi perbuatannya. Apalah artinya orang takut neraka, tapi perbuatan sehari-hari
Macam orang tak takut neraka. Macam orang nak sangat masuk neraka. Tengok perangainya, macam orang nak neraka sangat. Tapi dengar ucapan mulutnya, tak mau masuk neraka. Maka Allah akan berikan nanti sesuai dengan perbuatannya. Ingin masuk surga, tapi tak nak buat amalan, asbab yang membolehkannya masuk surga. Ya mana mungkin dimasukkan surga. Ini. Husnul khotimahkah atau su'ul khotimah? Baik, jamaah sekalian, di antara orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Husnun itu baik, khotimah itu penutup. Jadi penutup umurnya, penutup hayatnya, akhirnya dalam keadaan baik. Allah ridha dia, karena dia pun ridha nak jumpa Allah. Dia suka nak bertemu Allah, maka Allah pun suka hendak menyambutnya. Orang itu selama ini rindu sekali untuk jumpa Allah. Sekarang tiba masa untuk jumpa Allah. Maka dia pun suka jumpa. Maka Allah pun menyambutnya dengan ridha. Nah, daripada sekian banyak orang yang mendapatkan nasib yang bertuah ini, husnul khotimah itu, yang paling tinggi sekali lah, yakni orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid. Ini contoh orang yang mati dengan husnul khotimah. Dia senang, dia bahagia. Dalam kubur bahagia, di akhirat bahagia, bahkan masuk surga. Tak kiralah matinya di dunia dulu di mana, dalam negeri ke, luar negeri ke, di rumah ke, di kebun ke, di sungai ke, di atas bukit ke. Meninggalnya itu Ramadan ke, bulan Ramadan ke, hari kemerdekaan ke, masa Taipusam ke, Isnin ke, Khamis ke, malam ke, siang, tak ada masalah. Cara dia meninggal dahulu, puncak kematian karena sakit ke, karena aksiden ke, karena jatuh ke, karena apa ke, tak jadi masalah. Dia sudah mempunyai syarat yang amat-amat diperlukan. Husnul khotimah. Apa dia? Mati syahid. Jemaah sekalian, nota yang saya berikan itu senarai orang-orang yang dikategorikan sebagai mati syahid. Kemudian semuanya telah dapat notanya. Hanya sahaja, sebelum kita bicara tentang nota itu, jemaah sekalian, saya ingin sampaikan terlebih dahulu sebagai mukadimah, sebagai pengenalannya malam hari ini. Apa itu mati syahid dan kenapa dinamakan syahid? Nah, ini pengenalan dahulu. Ya, mau boleh rekodkanlah, catat kalau ada peluang dan kesempatan. Jadi saya sampaikan dulu. 5 sumya syahidu syahidan. Kenapa orang yang syahid itu mati dikatakan syahid? Kenapa dimatikan syahid? Dan ada orang yang mati dikatakan mati saja. Tak adalah ada predikat syahid. Lalu kenapa ia mati syahid? Ya mas sekalian, sampaikan di sini beberapa pendapat yang diberikan oleh ulama. Ini fahaman ulama. Kenapa orang mati syahid? Orang mati dikatakan syahid. Kenapa dikatakan syahid? Bukan
nama atau gelaran predikat yang lain umpamanya. Berikut jawabannya. Yang pertama, di kalangan ulama Hanafi, dan juga ulama-ulama madhab Syafi'iyah, anna syahida sumiya syahidan dzalika anna Allah Ta'ala wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam wa malaikatahu yashhadun lahu bil jannah. Menurut ulama Hanafi dan ulama Syafi'i, orang yang mati syahid dikatakan syahid, dinamakan syahid kerana Allah dan Rasulnya beserta para malaikatnya memberikan kesaksian. Syahidah yashadu, kesaksian itu dalam bahasa Arab syahadah. Syahadah itu kan asyhadu alla ilaha illallah, syahadah. Allah memberi kesaksian. Rasulnya memberi kesaksian. Para malaikat memberi kesaksian. Bersaksilah. Anna lahu ajannah. Bahwa orang yang mati ini akan Allah berikan surga. Allah bersaksi. Allah beri kesaksian. Ya, seakan-akan begitulah. Ya, aku, kata Allah, menyaksikan, bersaksi bahwa hambaku ini akan aku masukkan surga. Para Rasul pun bersaksi. Ya, hamba Allah yang fulan ini akan masuk surga. Malaikat pun, kami pun bersaksi. Memberikan kesaksian bahwa hamba fulan bin fulan ini akan masuk surga. Kerana orang ini, Allah, para Rasul dan malaikat memberi syahadah bahwa orang ini akan masuk surga, maka orang yang mati sendiri sebagai mati syahid. Syahid maknanya yang disaksikan. Itu pendapat pertama. Ini saya kutip daripada Ibnu Abidin dalam kitab Ad-Darul Mukhtar. Juga Al-Khatib As-Sarbini, Mughnil Muhtaj, daripada kalangan ulama Hanafi dan Syafi'i. Suatu ya. Jadi kenapa orang dikatakan syahid daripada yang disaksikan? Kalau karena yang disaksikan, lalu siapa yang memberi kesaksian? Oh, yang memberi kesaksian adalah Allah, Rasulnya, malaikatnya. Apakah kesaksiannya? Kesaksiannya ialah bahwa orang ini dapat surga. Bertuah tak bertuah orang seperti itu? Masya Allah, bertuah. Satu. Pendapat yang kedua. Seseorang yang mati syahid disebut syahid li'anna ruhahu syahidat darussalam wa hiyal jannah fa innahu yadkhuluha qabla al-qiyamati bi khalafi ruhi ghairihi fa innaha la tadkhulul jannata illa ba'da dukhuli sahibiha wa la yakunu hadha illa ba'da al-qiyamah. Di dalam kitab An-Nawawi Syarah Muslim, di sana disebutkan bahwasanya orang yang syahid dinamakan mati syahid kerana ruh orang ini semasa meninggal, semasa ia berpisah daripada tubuh badannya, ia menyaksikan itu syahadah. Atau ia diberi peluang oleh Allah untuk dapat menyaksi
Masya Allah. Untuk dapat melihat, menyaksi akan tempatnya di surga. Allahu Akbar. Jadi seseorang yang semasa ihtidar itu semasa proses, dalam proses berpisahnya roh dan jiwa daripada tubuh badan seseorang. Itu namanya ihtidar. Maknanya dia akan pindah ke alam barzah. Betul ya? Tetapi walaupun dia akan berpindah ke alam barzah, mereka alam dunia, selepas alam barzah baru alam akhirat. Saat itu Allah sudah beri dia peluang untuk dapat menyaksikan tempat yang Allah sediakan di surga. Masya Allah. Tak gembira macam mana orang seperti ini. Tempatnya di surga sudah menjadi jaminan. Terjamin. Dan ia diberi kesempatan untuk menyaksi. Sebab itulah kematian yang orang yang dalam keadaan seperti ini namanya mati syahid. Karena ia menyaksi. Itu dalam kitab Syarah Muslim yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Masya Allah. Tentulah kematian orang yang seperti ini jamaah sekalian, kematian yang paling bahagia. Kemuncak kebahagiaan. Mungkin yang hidup, keluarganya, jirannya, kawan karibnya, mungkin sedih. Sedihlah, gimana dia masih muda. Masa depannya masih panjang. Tak sempat ia menyaksikan anak sulungnya berkeluarga. Kasihan dia lama merindukan cucu, belum sempat tengok cucu lahir, sudah menikah. Katalah itu komentar yang hidup. Sementara orang tadi katalah matinya syahid, dia melihat surga. Mana agak-agak? Kita bayangkan ya, mana agak-agak yang membahagiakan seseorang? Diberi jaminan oleh Allah bahwa tempatnya adalah surga dan ia sudah diberi peluang untuk melihatnya, ataupun mungkin dia lebih bahagia karena sempat melihat pesta perkawinan anak sulungnya. Coba kita pikir betul-betul. Yalah, mungkin mendapatkan cucu pertama, iya. Tapi sebesar apa agak-agak kegembiraan seseorang mendapat cucu pertama. Ya mungkin gembira, mungkin bahagia. Tapi sebesar apa kebahagiaannya bandingkan dengan kebahagiaannya ketika melihat surga yang dijadikan oleh Allah untuknya masa meninggal. Tiba-tiba lenyap semua kesenangan dunia. Dunia dan isinya tiba-tiba menjadi kecil dalam pandangan orang yang mati syahid saat itu. Kecil. Tidak ada orang menginginkan dunia dan isinya ketika sudah diberitahu itu tempat di surga. Allah jamin dan diperlihatkan. Tidak ada yang ingin kembali ke dunia. Itu pendapat kedua. Kenapa orang mati syahid disebut syahid? Kalau yang pertama tadi, karena ia disaksikan oleh Allah, malaikat, dan Rasul bahwa ia dapat surga. Yang kedua ini bukan disaksikan, ia menyaksikan tempatnya di surga. Yang ketiga, alasan yang ketiga, kenapa orang mati syahid dikatakan syahid?
Dzalika annal mujahida fi sabili rabbih yuhibbu aqidatah wa hadzal hubbu yadfa'uhu liddifa'i anha idza ma'tudi'a 'alaiha fa idza tatallaba al-amr wa huwa yunabilu anha ayatabarra'a bi nafsihi فهذه شهادة عملية يشهد فيها أن عقيدته أحب إليه من دمه وأن دين ربه أغلى عنده من أشكالائه أن إرضاء ربه أعز من نفسه التي بين جنبيه ولهذه الشهادة الفاخرة سمي القتيل في سبيل الله شهيدا. Saya baca Arabnya dahulu, saya baca kitabnya dahulu. Maksudnya apa? Yang ketiga ini jamaah sekalian, orang mati syahid disebut syahid, dikatakan syahid kerana begini. Ialah contoh yang dikatakan syahid. Nanti kita akan pelajari ya jenis-jenis syahid. Syahid ini ada 3, secara umum ada 3 jenis. 3 macam nanti sampai. Orang yang berjihad di jalan Allah. Merelakan, mengorbankan harta bendanya, jiwa dan raganya, rela ia korbankan kerana imannya. Demi membela iman dan akidahnya, ia rela mengorbankan jiwa, raga, dan dunianya. Bagaimana apa? Orang yang rela mengorbankan segala-galanya semata-mata kerana imannya, karena agamanya, maknanya orang ini syahadah, menyaksi. Apa yang saksikan? Ia memberi kesaksian bahwa agama dia, akidah dia, Allah Subhanahu wa taala, ganjaran yang Allah sediakan di akhirat jauh lebih berharga daripada dunia dan isi yang dikorbankan. Itu kesaksian yang diberikan oleh orang ini. Siapa sahaja yang dapat menyaksi, berikan kesaksian, lalu dibuktikan kesaksiannya itu bahwa Allah, agama Allah, iman tauhidnya, surga dan isinya itu jauh lebih berharga, jauh lebih mulia daripada dunia dan isinya. Sehingga jika ia untuk mendapatkan surga tadi, untuk mendapatkan kasih sayang Allah tadi, untuk membela agama Allah yang mulia tadi, terpaksa mengorbankan dunia dan isinya, maka dia rela mengorbankannya. Jika orang sanggup dan rela mengorbankan dunia dan isinya, itu maknanya orang itu dapat menyaksikan atau memberi kesaksian secara amali bahwa yang dibela itu lebih mahal, lebih mulia. Mana orang sanggup mengorbankan dunia kalau bukan karena melihat akhirat itu lebih berharga? Mana orang sanggup mati, berikan jiwa raganya kalau bukan karena melihat agama Islam yang dipeganginya, akidah tauhid yang dipeganginya lebih berharga daripada jiwa dan raganya. Nah, orang yang seperti inilah
Bila ia mati dalam keadaan seperti inilah, maka ia disebut syahid. Dia menyaksi. Ibarat tanya, tolong wahai kamu hambaku, ini ada dua benda. Aku minta kesaksian kamu. Tolong, bukan hanya testimoni. Bukan kira testimoni. Aku minta syahadah kamu, aku minta kesaksian kamu. Ini ada dua benda. Mana yang bagimu, menurut kamu yang lebih mahal, lebih berharga, lebih mulia? Dunia dan isinya kah? Atau akhirat dan isinya kah? Menurut kamu mana yang lebih mulia? Dunia dan isinya sebagai pemberian Allah kah yang menjadi keperluan hidupmu, ataupun Allah yang memberikan kamu dunia yang menjadi tujuan hidupmu? Mana menurut kamu yang lebih kamu sayangi, lebih kamu bela, tolong beri kesaksian? Dunia dan isinya yang menjadi keperluan hidupmu kah, atau Allah dan kamu dunia yang menjadi tujuan hidupmu? Orang ini dengan ikhlas menyatakan dan menunjukkan dengan amalan, aku bersaksi ya Allah, asyhadu. Asyhadu, aku bersaksi. Aku memberi syahadah bahwa engkau yang jadi tujuan hidupku lebih berharga daripada dunia dan isinya, pemberianmu yang hanya menjadi keperluan hidupku. Aku memberi kesaksian ya Allah bahwa akhirat dan isinya, surga dan isinya, jauh lebih mulia daripada pemberianmu dunia dan isinya. Aku bersyahadah, memberi kesaksian. Lalu Allah tanya, adakah kesaksianmu itu boleh dipertanggungjawabkan? Adakah persaksian kamu itu ikhlas dan jujur? Ya Allah, hamba-Mu memberi kesaksian ikhlas dan jujur. Kita jawab begitu. Lalu Allah tanya, sekarang aku mau bukti. Aku nak kamu buktikan bahwa syahadah kamu itu jujur. Bagaimana ya Allah? Kurbankan duniamu. Jika kamu benar-benar melihat surga lebih berharga. Karena untuk membeli di sana, kamu mesti menjual yang di sini. Untuk mengutamakan, memuliakan aku, kata Allah, sebagai Tuhanmu, kamu mesti kurbankan dunia sebagai pemberianku. Tiba orang ni, sami'na wa ata'na. Betul. Jiwa, raganya, hartanya, masanya dikurbankan di jalan Allah semata-mata karena nak menunjukkan kejujuran syahadahnya. Maka bila mati disebut mati syahid. Karena ia memberi kesaksian akan kejujuran syahadahnya. Kan dia sudah asyhadu alla ilaha illallah. Jujur ke tak jujur syahadahnya itu? Kan dia sudah bersyahadah berkesaksian. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Itu kesaksian tu. Itu syahadah itu. Kamu kata kamu hanya menyembah aku. Kamu kata kamu hanya mohon pertolongan padaku. Iya ya Allah. Itukah syahadah kamu? Iya ya Allah. Aku mau bukti. Inilah. Kamu bersaksi, memberi saksi bahwa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salatku, kurbanku,
ibadahku, hidup dan matiku semata karena Engkau, ya Allah. Itukah syahadah kamu? Iya, ya Allah, benar. Ini pengakuan kami, ini kesaksian kami. Aku perlukan bukti, Allah kata. Lalu kita hanya membuktikannya betul-betul dalam menjalani kehidupan. Benar-benar ibadah kita, hidup mati kita hanya karena Allah. Selainnya dikurbankan. Maka bila kita berpegang kepada kesaksian ini, dan kita nanti jumpa Allah tetap dengan kesaksian ini, mati kita disebut mati syahid. Itu yang ketiga. Faham ya? Boleh dipahami ini ya. Ini untuk menambahkan pemahaman ini. Yang keempat, jawaban yang keempat. Kenapa orang yang mati syahid disebut syahid? Kata jawaban yang keempat ini begini. Anna tasmiyata aidatun likauni syahid yashadu bidami annahu minas shadiqin. Oh, begini. Orang yang mati syahid disebut syahid. Syahid itu mana yang disaksikan ya, atau yang menyaksikan tadi. Karena nanti di akhirat, katalah orang mati di medan perang, terbunuh di medan perang, memperjuangkan agama Allah. Guguran darah. Darahnya itulah nanti akan menyaksikan. Menjadi saksi. Ya Allah, hamba-Mu ini dahulu mati di jalan-Mu. Ya Allah, aku ciptaan-Mu dan darah ini menjadi saksi bahwa hamba-Mu ini benar-benar shadiq. Shadiq itu maknanya jujur, benar. Bukan pura-pura, ya Allah. Ini buktinya. Ya, kalau ikut pendapat yang keempat ini jamaah itu satu rahasia, salah satu rahasianya. Kenapa orang mati syahid? Ini hanya rahasia ya, salah satu hikmahnya. Kenapa orang mati syahid di Allah ini bila meninggal tak payahlah dimandikan, tak payahlah ditukar bajunya yang koyak rabak berlumuran darah itu dengan kain kapan yang bersih, tak payahlah disolatkan. Tanamlah dalam keadaan yang sedih itu berlumuran darah. Nanti bangkit darahnya itu akan menyaksi jadi saksi. Sebab itu disebut syahid. Kama anna syuhud fi tawqiqil huquq yuthbituna ma qudima ala syahadah bi tawqi'in khasin. Allahu akbar. Seakan-akan darahnya yang mengalir itu, bajunya yang koyak rabak berlumuran darah itu, tubuhnya yang terluka sana sini itu, gimana semacam tauqi. Tauqi itu stamp. Oh, macam stamp. Sebagai tanda khas. Bukti khusus, nyata lagi jelas. Nih. Ini betul-betul orang yang jujur, ya Allah. Ini hamba-Mu yang jujur. Tengok, stampnya aja, darahnya, lukanya, bajunya, itu jadi tauqi. Oh, ada stamp dia tuh. Ada signature. Fa inna syahid yuqala sidqihi ma Allah bidamihi. Itulah orang mati syahid itu nanti ada signature, ada tanda pengesahan bagi kejujuran. Apa tandanya? Apa yang menyaksikannya itu? Darahnya, lukanya, di badan, pakainya yang kotor. Dilalatu itharima indallah alama indahu. Darahnya yang mengalir, bajunya yang koyak rabak, badan penuh luka itu sebagai bukti bahwa orang ini benar-benar
mengutamakan Allah dari selainnya, mencintai Allah lebih daripada selainnya, dikorbankan cintanya kepada selain Allah semata-mata bagi menunjukkan kejujuran cintanya kepada Allah. Semua itu menjadi bukti dan memberikan syahadah, kesaksian. Patutlah ia mati dinamakan syahid. Yang keempat ya, itu yang keempat. Saya ringkaskan saja. Yang kelima. Yang kelima ini ada mirip dengan yang keempat. Hanya yang kelima ini ada tambahan begini. Inna syahida yub'atu yaumal qiyamati walahu syahidun biqadli. Orang yang mati syahid dan dinamakan syahid itu kerana nanti di akhirat apabila dibangkitkan oleh Allah daripada alam barzah pindah ke alam akhirat pada hari kiamat, maka orang ini ada saksi yang akan memberi kesaksian atas kejujuran kebenaran imannya. Akan ada saksi yang memberikan kesaksian bahwa dia benar-benar terbunuh kerana membela agama Allah. Siapa yang memberi kesaksian itu? Darahnya yang mengalir. Warihul misk. Walaupun mungkin masa di dunia darah yang keluar dari tubuhnya itu mungkin minta maaf berbau tak sedap karena bau darah kan tak sedap. Di akhirat darah yang keluar dari tubuhnya itu akan berbau sebab mengeluarkan aroma kasturi yang paling wangi. Yang paling wangi. Jadi mirip dengan yang ketiga, yang kelima ini. Itu sebenarnya dikatakan oleh Zakaria Al-Ansari dalam kitab beliau Athnal Matalib fi Syarhi Riyadhit Thalib. Malu alam itu pendapat beliau. Ada saksi dan memberi kesaksian. Ingat ya, di akhir jamaah sekalian yang boleh berkesaksian bukan hanya manusia dan jin. Kan? Tangan pun boleh jadi saksi, kaki boleh jadi saksi, kulit boleh jadi saksi. Bayangkan. Ya, kulit kita itu jadi saksi. Darah jadi saksi, semua jadi saksi. Walaupun dalam Al-Quran, saksi-saksi yang Allah datangkan di akhir itu berpihak kepada pihak pendakwaan. Di dalam Al-Quran, saksi-saksi yang Allah hadirkan dalam mahkamah, di mahkamah mahsyar, itu semuanya berpihak kepada pihak pendakwaan. Jadi memberatkan yang tertuduh lah. Tapi di akhirat rupanya ada saksi, bedakan pada Zakaria Al-Ansari, yang keterangannya, kesaksiannya tidak berpihak kepada pihak pendakwaan, tapi berpihak kepada pembelaan. Jadi meringankan yang tertuduh. Apa itu? Darah, luka, pakaian, tempat. Itu semua jadi saksi dan keterangannya berpihak kepada orang mati syahid. Ringanlah. Ibarat di dunia kan ada proses mahkamah. Ada orang yang tertuduh. Katalah. Tertuduh apakah rasuah umpamanya. Kan ada pihak pendakwaan, ada pihak pembelaan. Pihak pendakwaan pastilah mendatangkan beberapa saksi untuk menguatkan dakwaannya bagi memastikan yang tertuduh ini salah untuk meyakinkan hakim. Demikian juga pihak pembelaan pun akan datangkan beberapa saksi. Di mana saksi-saksi pembelaan ini akan memberikan keterangan yang berpihak kepadanya untuk meringankan, bahkan kalau boleh melepaskan yang tertuduh
daripada tuduhan salah. Jangan sampai dia berarti bersalah untuk meyakinkan hakim. Kan gitu di dunia pun. Ya, terpulang pada hakim lah. Hanya hakim dunia tak tahu keadaan sebenar. Hakim di akhirat ini tak boleh ditipu. Sebab hakim di akhirat itu Allah. Ada saksi ke tak ada saksi ke, ada keterangan tak ada, Allah sudah tahu. Itulah. Allah sudah tahu. Kalau sudah tahu, kenapa ada saksi? Nah, ini jamaah sekalian. Allah mahu keadilannya di akhirat itu bukan hanya diyakini oleh hambanya, tapi dapat dirasai dan dilihat. Sehingga orang yang masuk neraka pun dapat merasakan keadilan Allah. Tidak merasa dianiaya. Karena terbukti jelas. Allah adil. Tapi Allah mahukan juga keadaan itu dapat diterima dan dirasakan oleh setiap manusia. Hatta oleh mereka yang masuk neraka pun nanti di akhirat merasakan keadilan Allah yang sebenar-benarnya. Tidak merasakan Allah, tidak meragui Allah itu tidak berlaku adil. Ya, masuk neraka. Bak kata orang, Allah Maha Adil, memang tempat layak di neraka. Kalaupun ada orang masuk neraka, di neraka dalam Al-Quran, mereka ingin keluar, balik ke dunia, itu bukan pasal tak puas hati dengan keputusan Allah. Bukan. Mereka tak tahan dengan api neraka. Bukan pasal tak puas hati. Di dunia lain, seadil manapun keputusan mahkamah, pasti si tertuduh, terdakwa, tak puas hati. Peguam belanya pasti buat rayuan. Kita pikir mahkamah tak adil, hakim berat sebelah. Seadil manapun mahkamah dunia, pasti yang tertuduh tidak puas hati. Di akhirat lain. Orang yang tertuduh di akhirat dan didapati masuk neraka pun tidak menuduh Allah tidak perlu adil. Karena keadilan Allah betul-betul dapat dilihat. Asraqatil ardu binuri rabbiha. Quran kata. Negeri akhirat nanti akan disinari dengan nur Tuhannya. Nur di situ kata setengah dasar, yakni keadilan Allah. Sehingga keadilan Allah bukan hanya suatu yang abstrak, yang hanya perlu diyakini, tapi dapat dirasai oleh setiap manusia, ima yang ke surga, wa ima yang masuk neraka. Subhanallah. Orang mati saya ini jika tak ada saksi pun masuk surga. Malah dibela, ada saksi pula. Kalau maksudnya Allah tidak perlukan keterangan tambahan daripada saksi. Ini bukan betapa mulianya. Darahnya pun berbau wangi. Masya Allah. Kata Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari. Wa hadha sir idza udifa ila sabiqati istiqrar yaqin sirafa qalbi anna li syahidi tawqi'in yasadani lahu inda rabbih tawqi'un fi dunya yatamathalu fi qatl damihi wa isla'i jasadi wa tumbi ukhra fi saatil hasri. Jadi orang mati syahid ini kalau itu ada dua chop, dua stamp, dua chop, dua signature. Satu chop berada di dunia, satu chop lagi di akhirat. Apa chop dunia? Kan ditanam dengan bajunya yang berlumuran darah. Tidak dimandikan. Tidak dikapankan dengan dua kain yang bersih. Tidak solatkan. Itu chop. Di akhirat rupanya ada chop. Ini chop dia. Tak semua orang punya kemuliaan seperti itu. Mungkin kita melihat orang yang meninggal dengan baju yang berlumuran darah, luka yang parah, tak dimandikan, mungkin kita kasihan, kotor. Kita kata kotor. Tapi dalam pandangan Allah, Masya Allah. Malaikat kagum dengan orang seperti ini. Apalagi bangkit nanti di akhirat, seperti itu keadaannya. Kemuliaan yang luar biasa. Yang berikutnya. Yang keenam.
Zakara an-Nawawi wa ghairuhu anna as-salihin syahidu lil maqtuli fi sabilillahi bil iman fi hayatihi. Wa bi khatimatil khairi inda mautihi. Ala ma dhahara min amalihi. Di dalam Syarah Muslim dikarang oleh Imam An-Nawawi, orang yang mati syahid dikata syahid kerana orang-orang yang soleh di dunia, orang-orang yang soleh, mereka memberikan kesaksian bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah itu kerana mempertahankan akidahnya semasa hidupnya, sehingga mereka rela mengorbankan dirinya semata-mata karena akidahnya. So, kesaksian orang-orang soleh yang masih hidup terhadap dirinya, sehingga ia diperlakukan, tak dimandikan, tak itu. Nah, kesaksian yang hidup itulah yang menyebabkan ia mendapat gelaran syahid. Itu kata dalam Syarah Muslim kita An-Nawawi. Macam di atas tadi lebih kurangnya. Ya, lebih kurangnya. Lalu apa istimewanya? Ya mas kalian. Dulu kan kita telah pelajari ya dalam siri keberapa itu. Ketika kita bicara tentang takziah dulu ya. Boleh dilihat semula lah hadis sahih. Suatu hari ada jenazah yang sedang dibawa tanah kubur. Nabi yang sedang duduk bersama sahabat, bila Nabi berdiri dan menghormati. Dan orang yang ada sekeliling Nabi itu memujilah kebaikan si mati ini. Oh, itu si fulan, orangnya orang yang baik. Masa dulu orang yang baik, banyak tolong orang. Orang sopan santun. Yang hidup menceritakan kebaikannya lah. Mendengar sahabat-sahabat mengakui, menceritakan kebaikan si mati tadi, lalu Nabi kata, wajabat. Ya, pasti. Lain kesempatan ada jenazah yang sedang dibawa tanah pekuburan. Tiba-tiba sahabat yang melihat apa tadi menceritakan keburukannya. Wih, ini orang ni dahulu masa hidup. Wa'iyadzubillah, punyalah jahat, punyalah nasib baik, sekarang sudah mati. Mungkin hidup kutuk lah. Selagi dia masih hidup, memang masyarakat tak tentram lah. Masih hidup, kerjanya menyusahkan orang lain. Sekarang sudah mati. Tidak. Buruk orang ni orang jahat, orang tak betul, orang gajah, orang sombong, orang. Nabi beri komentar, wajabat. Ayo pasti. Lalu Umar tanya, ya Rasulullah, apa yang pasti itu? Ada jenazah yang dibawa, lalu di antara kita menceritakan kebaikannya, engkau kata pasti. Jika orang berkomentar tentang orang mati, tentang keburukannya, engkau pun kata pasti. Apa maksudnya? Ialah pastilah. Bila kamu yang hidup mengakui akan kebaikan si mati, cukup 3 orang saja. Dan pengakuannya ikhlas, maka pengakuan kesaksian yang hidup akan kebaikan si mati, jadi orang ini, Allah akan terima sebagai hambanya yang baik. Jika yang hidup mengakui keburukan si mati, dia jahat, 3 orang, Allah pun akan menerima kesaksian yang hidup, hamba ini orang jahat. Antum syuhadaullahi fil ard, Nabi kata. Sebab kamu ini adalah saksi-saksi Allah yang ada di muka bumi. Jadi apa yang kamu saksikan terhadap orang lain yang dah meninggal, bahwa orang itu baik, Allah terima sebagai orang yang baik.
Bila kamu beri kesaksian kepada orang mati, apa orang itu orang yang buruk, maka Allah pun menerima kesaksianmu, dia orang apatah lagi ini. Ingat ya, yang beri kesaksian ini mesti ikhlas. Sebab itu disebut kata aneh as-solihin. Kalau orang soleh, maka solehnya mana betul lah itu orang yang baik. Kadang saya mengakui kesahidannya, Allah pun terima. Maka ini disebut syahid. Inilah mungkin ya satu, tapi nampaknya sudah semacam jadi adat kebiasaan. Bila ada orang meninggal, biasanya akan ya, tuan-tuan, ya, kami tanya pada tuan-tuan, apa kesan tuan-tuan pada si mayat ini baik? Baik. Adakah si mayat ini baik? Baik. Ya, tak tahulah. Itu sebenarnya asalnya agama, tapi namanya pengamalan jadi satu adat pula. Sebab ada yang di belakang tu, sebenarnya tak baik itu, tapi nak kata tak baik macam tak sampai hati. Ya, ditanya itu sebenarnya tidak salah, tapi yang lebih tepat yakni kita yang hidup tanpa diminta sudah memberi kesaksian. Ya Allah, ya Tuhanku, aku bersaksi dengan nama-Mu ya Allah, bahwa Allah yarham si fulan bin fulan adalah orang yang sangat baik. Hamba-Mu tidak mengenali ia melakukan keburukan. Dia orang yang suka menolong orang ya Allah. Mungkin orang yang tak tahu kebaikannya. Dia orang sangat istiqomah dalam kebenaran. Dia orang sangat berani memegang prinsip kebenaran. Hamba-Mu bersaksi keramu ya Allah. Dengan nama-Mu, hamba bersaksi. Katalah begitu, sudah cukup. Walaupun tidak diminta. Lepas itu ada orang lain, 2, 3, cukup. Ya tahu, mungkin kena ditanya. Ditanya baru ya, bisa ditanya kan. Macam nanti kasihan Tuhan, dia baik. Lalu diumumkan, siapa di antara Tuhan yang Tuhan sekalian, jika si mati punya hutang pada Tuhan, sila hubung kepada keluarga dan mohonlah dihalalkan hutangnya kalau perlu. Ya, kami halalkan. Termasuk yang kami halalkan, termasuk yang tak ada menghutangkan apa-apa. Si mati tak punya hutang pada dia boleh kata, ya saya halalkan. Apa yang dihalalkan? Jadi takut kalau tidak ubah pengamalan supaya sesuai dengan agama. Suatu hari bukan hanya jadi satu adat kebiasaan. Dan bila sudah jadi adat, ya boleh jadi dia tidak punya makna yang sepatutnya. Tidak punya yang patutnya. Ini dia. Jadi kata Imam Nawawi, karena yang hidup hanya orang soleh memberi kesaksian bahwa orang itu orang mati syahid, maka Allah pun terima kesaksian sebagai orang mati syahid. Syahid mana kesaksian, syahadah kesaksian. Kesaksian apa? Kesaksian yang bukan oleh orang-orang soleh yang masih hidup. Itu berdasarkan hadis Bukhari, riwayat Imam Bukhari daripada Abul Aswad. Ya, seperti yang saya kata tadi lah. Ada jenazah lalu ada orang dipuji, lalu Nabi kata wajabat, ya pasti. Lalu Nabi bertanya, ya ayyuma muslimin saidalahu arba'atun bi khairin adkhalahu lahu jannah. Ya, karena siapa sajalah orang muslim yang disaksikan oleh orang yang hidup yang soleh, ya paling tidak 3 orang 4 orang yang sekian baik orang baik, maka ia pasti ia orang soleh dan Allah akan masukkan surga. Sebaliknya, jika yang hidup ini dijadikan sebagai orang jahat, ya Allah pun akan terima kesaksiannya sebagai orang yang jahat, yang jahat. Yang berikutnya, yang ke-7. Li'anna syahid yashhadu hadiran bi nafsihi ma'adahu Allahu lahu minal karamah bil qatli. Ahbarana al-Quran ana umumas syuhada'i hayaun narbihim yurzaqun. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Fastabsiruna billadina haqu bihim min khalfihim. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang mati syahid dikatakan syahid.
Karena orang ini semasa hidupnya telah memberikan kesaksian, mengakui akan kebenaran apa yang Allah beritahukan kepadanya. Kemudian dia ingin menjadi seperti dia. Begitu. Ingin menjadi seperti dia. Apa maksudnya? Lihat firman Allah surah Ali Imran ayat 169. Coba saya beri peluang pada jemaah sekalian. Ali Imran 169. Ini jawapan yang berikutnya. Kenapa orang yang mati syahid dikatakan syahid? Ini alasannya. Ali Imran 169 berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Jangan sekali-kali engkau menyangka, mengira, menduga bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu orang-orang yang dah mati. Jangan sekali-kali kamu fikir bahwa orang yang mati di jalan Allah, mati terbunuh, jangan kamu kata mereka dah mati. Bal ahya, bahkan mereka ini orang-orang yang masih hidup. Tengok. Inda rabbihim, hidupnya di sisi Tuhannya. Dekat sekali dengan Allah. Yurzakun, dan mereka terus mendapat rezeki. Allahu Akbar. Kita yang hidup kata dia dah mati, tapi Allah yang menciptakan kita dan dia, Allah kata tak, ini hambaku belum mati. Tidak mati, dia hidup. Bahkan sekarang makomnya amat dekat, amat hampir dengan aku, kata Allah. Dan mereka akan sentiasa aku beri rezeki. Masya Allah. Tidak semua jamaah sekalian orang yang ada di alam barzah ini Allah katakan masih hidup. Orang mati syahid Allah tak, mereka orang yang hidup, bukan mati. Dan terus mendapat rezeki, makomnya pula sudah indah. Indah itu merupakan kedekatan. Qurbah. Farihina bima atahumullahu min fadli. Mereka sentiasa bergembira dengan apa yang Allah berikan pada mereka. Di dunia, apa yang Allah berikan kendaki mereka, mungkin ada yang buat mereka gembira, ada yang menyebabkan mereka sedih. Ya, kalau sehat kan gembira. Masa sakit kan juga sedih. Hilang barang sedih, dapat barang gembira. Tapi apa yang Allah berikan pada mereka di alam barzah sentiasa menggembirakan mereka. Tidak ada yang menyedihkan. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Dan mereka sentiasa bergembira, bahkan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang belum berjumpa dengan mereka sebab mereka. Setiap hari mereka menyampaikan good news kepada yang masih hidup. Kita masih hidup. Jangan takut mengikuti jejak langkahku. Jangan takut mati seperti kematianku. Sebab kematianku yang paling mulia. Aku di sini lebih senang daripada masa di dunia. Sekarang aku lebih gembira daripada dahulu di dunia. Rezeki di sini lebih nikmat daripada di dunia. Kami mengharapkan kamu nak sangatlah kamu semua mengikuti jejak langkah aku. Masya Allah. Alla khaufun alaihim. Tak ada ketakutan. Walahum yahzanun. Ini firman Allah. Ini janji Allah. Lalu orang-orang ini, orang mati saya ini, semasa ia masih hidup, meyakini, membenarkan, memberikan kesaksian bahwa firman Allah ini betul. Orang yang mati terbunuh jalan Allah itu tidak mati, sebenarnya hidup. Di sisi Allah, sentiasa dapat rezeki, gembira, tak ada takut, tak ada sedih. Dia yakin. Dan keyakinan yang ini bukan hanya dalam ucapan,
Bukan hanya dalam hati dan pikiran, tapi dibuktikan dengan perbuatan. Kalau aku yakin bahwa orang mati syahid itu tidak mati tapi hidup, bahkan hidupnya lebih senang di dunia, aku ingin membuktikan keyakinan aku. Nah, keyakinan, pengakuan, kesaksian yang dibuktikan dengan amalan itu hingga mati, mati yang itu namanya mati syahid. Dikatakan syahid karena ia membenarkan kesaksiannya. Bukan kesaksian yang hanya bersifat teori, yang dibuktikan dengan amali. So, itu makomnya tinggi. Makomnya tinggi. Sangat-sangat tinggi. Nah, ini dia. Ini yang dimaksudkan. Ya. Jadi bukan hanya ucapan, tetapi tindakan. Apa yang Allah sampaikan diakui, dipercayai, dan dibuktikan. Apa disabdakan oleh Nabi, Anna arwahum fi jawfi thori khudrin. Roh orang-orang yang mati saya itu yakni berada di perut burung yang berwarna hijau, berterbangan ke sana kemari bebas di surga, hinggap sana hinggap sini, muallaqah bil arsi, sehingga berada bergayutan di aras Allah, masya Allah, sangat tinggi. Tasrahu minal jati haitsu sya'at, mereka boleh terbang ke sana kemari di surga berleluasa. Kemanapun, haitsu sya'at, di mana mereka hendaki. Dan mereka masa hidup ingin mendapatkan nasib yang situ. Rohnya nanti betul sekali kemari, hidupnya di alam kubur wisna, diberi rezeki dan buktikan. Jadi bukan hanya syahadah peringkat ucapan, tapi melalui perbuatan yang diamalkan. Setelah itu kematian, yang itu disebut mati syahid. Nyawa sekalian, itulah beberapa jawaban yang diberikan oleh para ulama. Kenapa orang yang mati syahid disebut syahid? Boleh jadi syahid maknanya disaksikan. Boleh jadi syahid maknanya yang menyaksikan. Boleh jadi syahid karena ia nanti punya saksi yang akan membelanya. Boleh jadi ia syahid karena kematiannya disaksikan oleh orang-orang yang kesaksiannya diterima oleh Allah. Boleh jadi ia syahid karena syahadahnya ia buktikan melalui amalan. Seperti mana yang terakhir tadi. Yang terakhir tadi. Hanya makna syahid, penamaan syahid seperti mana yang dijelaskan ini jelaskan, hanya merujuk kepada satu jenis syahid saja. Ini hanya merujuk satu jenis syahid saja ya, karena syahid itu ada 3. Ini hanya syahid dunia akhirat saja. Syahid itu ada 3. Jadi kita baru bicara yang satu jenis syahid saja. Sebab syahid nanti macam-macam. Nah, bahkan kalau kita tengok dalam nota yang ada di tangan jemaah sekalian itu, berdasarkan hadis-hadis Nabi yang saya sempat simpulkan, ada 19 yang diketikkan sebagai syahid. Nama sama, tapi darjahnya berbeza. Gitulah. Disebut syahid juga, tetapi makom dan darjahnya berbeza. Oleh karena makom dan tingkatan levelnya itu berbeza, maka ganjaran yang mereka akan dapatkan daripada Allah pun tidak sama. Itulah, tidak sama. Walaupun sama-sama layak dipanggil syahid. Itu penjelasannya kemudian. Walau bagaimanapun, asal mereka itu layak digelar syahid, walaupun mungkin peringkat saya yang paling rendah, tetap ia akan mendapatkan kemuliaan tidak diberikan oleh Allah, tidak dirasai oleh mereka yang kematiannya tidak dikategorikan sebagai mati syahid, walaupun tingkatan syahid yang terendah. Tetap mulia juga. Siapa orang-orang itu? Insya Allah nanti kita akan sampai, kita bicarakan ada 19 golongan. Subhanallah. Maknanya ini memberi peluang kepada kita. Selama ini ada orang yang fikir mati syahid hanya orang mati di medan perang saja.
Betul, tapi rupanya bukan satunya. Bahkan hadis-hadis yang sahih ada 19, kan? Walaupun tadi saya katakan tingkatan kesyahidannya tidak sama, darjahnya tidak sama. Karena tingkatan darjahnya tidak sama, maka balasan yang Allah berikan pada mereka pun berbeza-beza. Sungguh pun berbeza-beza, walaupun mungkin menempati side yang paling bawah sekalipun, tetap saja mereka dapat kelebihan yang Allah akan berikan pada mereka. Kelebihan mana Allah tidak berikan pada mereka yang tidak dikategorikan sebagai mati syahid. Jadi yang kita bicarakan ini di atas kaitan dengan keadaan semasa mati, ya, bukan kaitan dengan tempat, ya, bukan kaitan dengan tempat, bukan kaitan dengan masa, keadaan. Nah sekalian, ya, sebagai pemulaan saya hanya sempat menyampaikan tentang rahsia 5 sumiyas syahidu syahidan. Kenapa orang yang mati syahid dikatakan syahid? Jawabannya telah kita kaji malam hari ini secara ringkasnya. Saya coba sampaikan seringkas-ringkasnya, walaupun nota itu tak sempat saya sampaikan, ya Mas Kani, ya. Jadi mudah-mudahan dapat dipahami lah dengan baik, insyaallah. Itu saja. Mudah-mudahan memberi manfaat saya sampaikan. Alhamdulillah kalau dapat dikongsi bersama. Yang benar daripada Allah jua, yang silap kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan Allah sentiasa membimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Mari tutup dengan bacaan tasbih kifarah dan surah wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.